Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini saya akan menjelaskan soal yang ada di bahan ajar IPA MGMP Kabupaten Kudus kelas 9 tentang materi listrik. Nah, di sini akan menjelaskan tentang soal yang ada di nomor 11. Soal nomor 11 soalnya seperti ini. Perhatikan gambar, bila saklar 1 ditutup, saklar 2 dibuka, yang terjadi adalah, nah, dari rangkaian ini saya gambar di live wire, kemudian kita coba nyalakan. Nah, apabila saklar 1 dan 2 ditutup, maka ketiga lampu akan menyala. Yang paling terang adalah lampu 1. Nah, lampu 2 dan 3 sama terang. Tapi apabila saklar 1 dibuka, semua lampu akan mati. Ketika saklar 1 ditutup, kemudian saklar 2 dibuka, maka yang terjadi adalah lampu 1 mati, lampu 2 dan 3 hidup menyala. Seperti ini. Kemudian kita lanjut soal yang selanjutnya, soal nomor 12. Nah, di soal nomor 12 ada soal 4 buah lampu identik dipasang pada rangkaian. Rangkaian manakah 4 lampu menyala dengan terang atau normal nyalanya? Nah, di sini ada A, B, C, D, rangkaiannya seperti ini. Kemudian rangkaian ini saya gambar. Rangkaiannya saya gambar menjadi seperti ini. Oke, kita coba play. Manakah yang nyalanya normal sama terang? Nah, yang A, pilihan A, keempatnya nyalanya berbeda karena rangkaiannya rangkaian campuran. Yang pilihan B, keempat lampu menyala redup karena rangkaiannya seri, sehingga tegangannya berkurang, berbeda-beda. Kemudian yang ketiga atau C, nah ini rangkaiannya ada rangkaian paralel sama seperti rangkaian pada lampu di rumah-rumah. Keempat lampu menyala normal sama terang. Kemudian yang rangkaian keempat, rangkaian campuran, lampu 1 dan 2-nya nyala terang. Kemudian yang kedua lampu lain yang disusun secara seri menyala tapi agak redup. Berarti jawabannya dari soal ini adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 13. Soal nomor 13 menyatakan bahwa gambar berikut menunjukkan pembagi tegangan yang dihubungkan pada 2 voltmeter P dan Q. Nah, rangkaiannya seperti ini. Nah, jika resistor variabel diperkecil nilainya, tabel manakah yang menunjukkan apa yang akan terjadi pada masing-masing voltmeter? Bagaimana pembacaan voltmeternya? Nah, gambar ini kita simulasikan. Ini kita simulasikan. Rangkaiannya sudah saya gambar di sini. Nah, yang atas sudah resistor variabel. Kita play. Nah, apabila hambatannya yang atas dikurangi, apa yang terjadi? Ketika hambatannya dikurangi, tegangannya juga akan berkurang. Jadi tegangan pada resistor variabel akan berkurang, sedangkan pada resistor tetap akan bertambah. Apabila kita naikkan sama-sama 9 ohm atas dan bawah, maka tegangannya juga akan sama. Nah, ini kita lihat sumbernya itu 9 volt, tapi di sini kalau dijumlah 4,48 tambah 4,48 nggak ada 9, karena dalam sebuah rangkaian pasti ada tegangan yang hilang atau tegangan yang hilang akibat hambatan dalam dari baterai. Selanjutnya soal tentang rangkaian lagi di soal urean. Nah, ini kita perbesar soalnya. 4 buah lampu identik disusun dalam suatu rangkaian sebagai berikut. Jika keempat lampu menyala, maka kita uji L1, L2, L3, L4. Nah, rangkaiannya seperti ini. Kemudian ada 4 buah pernyataan. Kita cek bagaimana nyala lampunya.
Nah, kita play. Jika keempat lampu menyala maka L4 nyala paling terang. Lampu 4 menyala paling terang, benar sekali. Karena kita cek arus yang paling besar mengalir pada L4. Kalau di sini arusnya terbagi dua. Kemudian L1 lebih terang daripada L2. L1 lebih terang daripada L2, benar. Nah, karena apa? Di atas ini rangkaian paralel, tapi di atas itu hanya ada satu lampu, di bawah ada seri dua lampu. Nah, di sini tegangannya akan dibagi sehingga nyala lampu satu lebih terang. Kemudian L2 dan L3 sama terang, benar sekali. Ini dalam satu rangkaian dia terhubung secara seri, kemudian juga arusnya sama, tegangannya sama, sehingga nyalanya sama terang. Kemudian jika L2 mati, maka semua lampu pasti mati. L2 mati. L2 mati kita dengan cara membuka saklar. Oke, kalau L2 mati ternyata yang mati hanya L3 karena apa? Arus tidak bisa lewat sini. Ibaratnya kayak sebuah jembatannya terputus. Jadi yang bisa menyala hanya 1 dan 4 ketika L2-nya mati atau L2-nya diambil. Kalau misalkan L2-nya mati, misalkan kita ambil seperti ini. Oh, yang mengalir hanya dialiri listrik hanya lampu 1 dan lampu 4. Oke, ini jawabannya berarti. Kemudian yang terakhir nomor 6. Untuk nomor 6 saya membuka ini juga sudah saya gambarkan simulasinya. Soal nomor 6, perhatikan gambarnya ini. Saya gambar ulang di sini. Nah, di sini sekring saya ganti dengan saklar. Sekring saya gantikan dengan saklar. Pada gambar angka yang ditunjukkan, hanya satu sekring yang meledak atau rusak, tetapi tidak ada lampu yang menyala. Pada gambar rangkaian ditunjukkan hanya satu sekring yang meledak atau rusak, tetapi tidak ada lampu yang menyala. Sekring mana yang rusak? Nah, ketika sekring ini terputus, kita lihat, oh sekring 4 putus, masih menyala. Sekring 3 putus, masih menyala. Sekring 2 putus, masih menyala. Tapi kalau sekring satunya putus, maka arus listrik akan terputus sehingga tidak ada lampu yang menyala. Oke, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.